kuliah dengan Ibu di kimia biologi ya adik-adik. Jadi sebelum kita mulai dalam aktivitas pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, untuk pertama kalinya Ibu masuk di dalam mata kuliah kimia biologi dan Ibu akan mendampingi kalian selama 1 semester ini dengan mata kuliah berjumlah 2 SKS ya. Jadi ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran kita untuk 1 semester ke depan. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu absen dulu ya. Kita absen dulu. Dua Nita Denya ada? Ada Ibu. David Aneo, Susanti Kote ya. Asri Tasik, Desiana Rindi, Yulian Ibuboi, Sofia Ruban, Maria Falo, Yusuf Tangela, Ferdinand Meo, Yeriko Biri, Antonius Peo, Jebris Manome, Sofni Manus. Oke, baik ya. Jadi jumlah kalian ada 20 orang ya. 20 orang, tetapi yang hadir hanya 14 orang. Yang lain tanpa alasan ya. Baik adik-adik, untuk memulai dalam mata kuliah kimia biologi ini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Tetapi sebelumnya mohon maaf ya, ini LCD kita memang lagi terganggu, jadi kita tidak menggunakan LCD. Tetapi ada laptop yang dimana ada beberapa PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Tetapi setelah itu nanti akan Ibu share ke kalian ya. Jadi untuk mata kuliah kimia biologi itu nanti Ibu sendiri yang akan mendampingi kalian selama 1 semester ke depan. Nah, di dalam mata kuliah kimia biologi ini ada beberapa materi-materi yang akan Ibu sampaikan dalam 1 semester ke depan ini. Yaitu yang pertama ada materi dan penggolongan. Kemudian ada struktur atom dan sistem periodik. Yang ketiga ada stoikiometri. Yang keempat itu ada ikatan kimia. Yang kelima ada larutan. Keenam ada hidrokarbon dan kimia organik. Yang ketujuh itu ada biokimia dasar. Nanti adik-adik bisa mencatat atau nanti sebentar materinya akan Ibu share ke adik-adik ya. Baik, untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kimia biologi atau kimia. Ada yang tahu? Ada yang di sini dari IPA angkat tangan? David? Ya, Duan ya dari IPA ya. Mungkin kimia yang Dua Nita tahu itu seperti apa ya? Menurut saya kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang adalah cara ilmu yang pengetahuan alam yang mempelajari tentang zat-zat wujud alam semesta termasuk perubahan yang terjadi saat zat-zat tersebut berinteraksi dengan dan membentuk zat baru. Ya, baik. Jadi kimia itu kita mempelajari beberapa hal-hal yang bisa kita terapkan dalam dunia ITEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana mahasiswa bisa kita kembangkan di dalam materi dan penggolongan, kemudian di dalam struktur atom seperti yang tadi Ibu sampaikan, dan juga ada stoikiometri, ikatan kimia dan lain-lain. Nah, untuk itu adik-adik, kita dalam kimia biologi ini kita ada praktikum. Jadi selain teori yang adik-adik dapat, adik-adik juga akan berhadapan dengan praktikum. Jadi ada beberapa hal yang dengan materi ya adik-adik ya. Mungkin tadi sudah sedikit pengenalan dari materi tentang kimia biologi. Untuk itu hari ini Ibu akan memperkenalkan materi tentang struktur atom. Baik ya. Adik-adik, untuk struktur atom ini kita ada beberapa yang perlu kita sampaikan di dalam struktur atom. Maaf sebentar, Ibu izin lihat membuka PPT ya, PowerPoint, tetapi kita ini ya tidak ada LCD, kita manual saja ya. Kita manual saja dulu.
Jadi pasti ada yang sudah dengar ini struktur atom ini seperti apa, ya kan? Mungkin ada yang sudah tahu periodik unsur itu seperti apa. Mungkin kayak Duanika, David, Ani Asri, Desi itu paling sudah dengar karena mereka masuk dengan basic dari IPA. Tetapi yang belum, yang dari IPS, nanti kita akan lihat menyesuaikan. Nah, untuk teori atom ini kita melihat bahwa teori atom ada yang tahu apa itu kata atom, A dan tom. Ada? Nah, untuk semua materi yang terdiri dari zat yang kecil atau berupa partikel itu disebut dengan atom. Ya, benar. Jadi atom itu ada kata A dan ada kata tomos. A itu tidak. Tomos itu artinya terbagi. Berarti kalau kita gunakan atau kita sentuhkan kata atom berarti artinya tidak terbagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk teori atom ini ada terdiri dari beberapa penemu atom, yaitu ada teori atom Dalton. Nah, semua materi yang terdiri dari partikel kecil itu tidak dapat disebut lagi dengan atom atau tidak dapat dibagi lagi. Itu akan disebut atom. Yang kedua, atom itu terdiri dari unsur yang sama. Adik-adik tahu unsur yang sama itu seperti apa? Ada massa, ada sifat kimia, dan ada ukuran. Yang ketiga, senyawa itu terdiri dari atom-atom dari unsur yang berbeda, kemudian dia bergabung dengan bilangan bulat yang sederhana. Bilangan bulat yang sederhana dan reaksi kimianya itu dia bisa dapat diciptakan atau dia bisa dapat dihilangkan. Nah, adik-adik, untuk teori atom ini kita melihat hukum perbandingan ini. Ada hukum perbandingan tetap itu yang menemunya adalah Rose. Itu di tahun 1909. Kemudian ada hukum kelipatan perbandingan, itu ada hukum kekekalan massa atau kita biasa dengar yang menciptakannya adalah Lavoisier di tahun 1774. Baik, kita lanjut untuk struktur atom. Nah, ini kita masuk dalam struktur. Struktur atom ini dia merupakan suatu serangkaian penelitian yang dimana menemukan partikel-partikel dari subatomik. Ada yang tahu apa saja dari partikel-partikel itu? Ada yang bisa jawab? Ya, salah satu ada elektron, ada apa dari itu? Proton. Ya, jadi ada elektron, proton, dan neutron. Baik, yang berikut adik-adik kita masuk dalam tabung sinar katoda. Tabung sinar katoda ini ada beberapa yang mau ibu tampilkan di dalam atom. Yang kedua, atom itu terdiri dari unsur yang sama. Adik-adik tahu unsur yang sama itu seperti apa? Ada massa, ada sifat kimia, dan ada ukuran. Yang ketiga, senyawa itu terdiri dari atom-atom dari unsur yang berbeda, kemudian dia bergabung dengan bilangan bulat yang sederhana. Bilangan bulat yang sederhana dan reaksi kimianya itu dia bisa dapat diciptakan atau dia bisa dapat dihilangkan. Nah, adik-adik, untuk teori atom ini kita melihat hukum perbandingan ini. Ada hukum perbandingan tetap itu yang menemunya adalah Rose. Itu di tahun 1909. Kemudian ada hukum kelipatan perbandingan, itu ada hukum kekekalan massa atau kita biasa dengar yang menciptakannya adalah Lavoisier di tahun 1774. Baik, kita lanjut untuk struktur atom. Nah, ini kita masuk dalam struktur. Struktur atom ini dia merupakan suatu serangkaian penelitian yang dimana menemukan partikel-partikel dari subatomik. Ada yang tahu apa saja dari partikel-partikel itu? Ada yang bisa jawab? Ya, salah satu ada elektron, ada apa dari itu? Proton. Ya, jadi ada elektron, proton, dan neutron. Baik, yang berikut adik-adik kita masuk dalam tabung sinar katoda. Tabung sinar katoda
ini ada beberapa yang mau Ibu tampilkan di dalam slide ini, tetapi kita tidak menggunakan LCD. Jadi ini ada tabung sinar katoda ini. Jadi ada anoda dan ada katoda ya. Seperti ini ya tadi, ada katoda, ada anoda ya. Jadi kalau katoda itu dia menggunakan partikel positif ya. Kemudian kalau katoda negatif, kalau anoda dia positif ya. Jadi untuk tabung sinar itu, mungkin ada yang tahu tabung sinar katoda itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Bisa angkat tangan. Mungkin selain wanita ada David atau mungkin Asli di sini, bisa dilihat tabung sinar katoda itu kira-kira dimanfaatkan untuk apa? Kalau kita lihat tiba-tiba antara ada ion positif dan ion negatif ada lampu atau ada cahaya. Silakan Adik, boleh dijawab. Tabung sinar katoda memiliki fungsi untuk mengeluarkan sinyal listrik mencari tampilan visual pada layar. Ya, betul. Sudah dengar kan? Jadi dia merupakan tampilan apa tadi Adik? Sinyal listrik. Sinar listrik. Jadi kalau untuk sinar yang pertama dari sinar katoda ini, gasnya itu dicas tabungnya, kemudian nanti dimasukkan ada menuju logam yang bermuatan positif seperti gambar ini, adik-adik ya, seperti gambar ini. Ada yang bisa lihat? Bisa. Ya. Jadi nanti seperti itu. Kemudian nanti kita akan praktekkan ini ya, kita akan praktekkan ini di laboratorium. Jadi nanti ini gambaran umumnya dari teori konsep yang Ibu sampaikan, tetapi nanti pelaksanaannya kita bisa uji coba di laboratorium ya. Kita lanjut dulu. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjut. Baik ya, kita lanjutkan. Di sini ada ahli fisika dari Inggris. Jadi fisika, kimia, biologi, mereka ada kaitan erat dalam satu bidang ilmu IPA. Sehingga adik-adik jangan bilang begini, saya mau belajar biologi, tapi ini materinya itu kayaknya ini materi di fisika. Nah, ini dasar pengetahuan. Karena apa? Kimia, fisika, dan biologi itu dia ada kaitan eratnya. Elemennya seperti ini. Ya, kalau kita yang sudah diciptakan itu oleh penemu kita terdahulu, yaitu Robert Milkan ya. Robert Milkan di tahun 68 dan juga 1993. Baik, kita lanjut lagi di slide yang berikut tentang radioaktivitas. Nah, adik-adik, radioaktivitas ini dia ada kaitannya tadi dengan tentang ini ya adik-adik ya, penghargaan Nobel yang terkait dengan muatan elektron. Kemudian di sini ada lagi tentang radioaktivitas. Nah, radioaktivitas ini dia menemukan atau yang menemukan itu adalah seorang ahli dari fisika, ahli dari Prancis. Penghargaan Nobel ini bernama Antonin Becquerel ya, di tahun 1892-1908. Dia menemukan radioaktivitas dari uranium. Ada yang pernah dengar uranium kok? Uranium ini kan berbahaya juga kok. Ada yang pernah dengar manfaat uranium itu? Ya, baik. Jadi kita lanjut dulu. Untuk menemukan partikel ini, dia bermuatan netral. Jadi bermuatan netral ini dia disebut dengan sama dengan proton yang disebut neutron. Kemudian untuk mengandung satu proton H, berarti He atau helium dia mengandung 2 proton, dan 2 proton itu akan berbanding dengan massa H dan He. Jadi 1 berbanding 4. H itu 1, He-nya ada 4 ya. Ya, jangan ngantuk. Asli ibu tanya, ibu kasih kuis kok. Jadi tidak boleh mengantuk. Nah, untuk proton dan neutron. Nah, untuk proton dan neutron ini fungsinya untuk apa adik-adik? Proton dan neutron. Dia ini dalam satu paket. Proton, neutron. Ada yang tahu?
tadi buka-buka di Google dan jawab dong, jangan hanya lihat HP. Ini proton dan neutron ini dia terpakai di dalam satu inti atom. Nah, dengan ukuran yang sangat kecil, elektronnya itu dia akan membagikan awan yang akan mengelilingi nukleus. Kemudian yang berikut untuk teori ini, teori kuantum ini ada rumus, nanti sebentar ada latihan soal juga ya. Ini ada energi, E itu dia menunjukkan energi di joule, H itu konstanta Planck, V itu adalah volume frekuensi radiasi ya. Jadi untuk memahami teori kuantum Planck itu kita harus memahami sifat-sifat gelombang. Ada yang tahu apa itu sifat-sifat gelombang? Ada yang sudah pernah dengar sifat gelombang atau rapatan energi di fisika dasar? Ya, sifat gelombang ini, panjang gelombang ini dia jarak antara dua bukit atau lembah, frekuensi yaitu jumlah getaran per detik, dan konstantanya kecepatan itu 3 kali 10 min 8 meter per sekon, menit per sekon. Ini seperti ini ya. Seperti ini. Baik ya, kita sampai jam berapa ya? Kita sampai jam berapa ya dengan dia? Ya, sampai jam berapa? Ya, baik, kita lanjut ke radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik ini ada emisi atau transmisi energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang memiliki komponen medan listrik dan medan magnet. Jadi ada di sini nama medan. Nah, medan listrik dan medan magnet. Radiasi ya, adik. Next kita lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dimana terkait dengan elektron. Nah, pertanyaannya begini adik-adik. Mengapa energi elektron itu, elektron hidrogennya, dia bisa terkuantisasi? Mengapa elektron pada atom bor hanya beredar mengelilingi inti atom pada jarak-jarak tertentu? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Kayaknya ini luar biasa, pintar ini fisika ini. Silakan. Mengelilingi inti atom karena adanya gaya tarik menarik antara elektron yang bermuatan negatif dan inti atom yang bermuatan positif. Ya. Masih ada lagi? Ada pendapat lain lagi? Jadi kita kalau bicara tentang gelombang cahaya yang bersifat partikel ya, atau biasa disebut dengan foton, itu partikel kecilnya itu dapat bersifat seperti gelombang. Kemudian kalau kita melihat dari pendapatnya Broglie, dia yang menemukan ini, itu terkait inti seperti gelombang berdiri. Adik-adik pernah lihat gelombang berdiri? Kalau gelombang tidur ya seperti apa? Ini gelombang berdiri. Jadi gelombang ini dia mengelilingi inti hanya pada jarak yang dimana keliling dari lingkaran suatu orbit itu merupakan kelipatan dari panjang gelombangnya. Kemudian yang berikut kita lihat lagi di sini. Kalau dalam mulanya kita bicara dari sumber atom ini ada dibagi dalam dua kelompok besar. Yaitu yang pertama ada logam dan ada non logam. Nah, untuk logam ini kalian bisa membedakan oh ini yang jenisnya logam, ini yang bukan logam. Yang logam itu seperti apa? Ya, yang logam itu ciri-cirinya dia ada berkilau atau berkilau ya toh. Kemudian dapat ditempa. Apalagi ciri-ciri logam? Penghantar panas dan listrik. Kemudian membentuk senyawa dengan oksigen yang bersifat basa. Kalau non logam apa? So pasti kebalikan dari logam. Non logam itu tidak mempunyai sifat yang khas. Kemudian tidak menghantar panas dan listrik. Atau bersifat kecuali dia grafit ya. Kalian tahu grafit kan? Kalau dia grafit yang mirip seperti logam, tetapi dia grafit, nah itu bisa menghantar panas dan listrik. Tetapi kalau dia non logam tidak bisa. Nah, untuk mempunyai sifat khas itu dalam non
Nah, ini kita kembali pada materi yang lalu itu terkait dengan larutan. Ada yang bersifat asam dan bersifat basa. Baik ya. Ibu sampai jam berapa ya di sini? Oke, kita lanjut lagi terkait dengan hukum oktav Mullers. Nah, hukum oktav ini dia terdiri dalam, ada yang tahu hukum oktav? Hukum oktav itu apa? Ada. Nah, hukum oktav itu dia menyusun berdasarkan kenaikan argon. Kemudian maka setiap unsur dalam mempunyai sifat mirip dengan unsur yang pertama disebut dengan hukum oktav. Nah, hukum oktav ini dia sama kayak dengan kalau oktav di musik ya, dalam musik ya. Iya toh? Dia dalam musik ada li, b, b, c, e. Nah, dia seperti itulah. Dia ada urutan. Kalau di musik mungkin ada a, i, u, e, o, tetapi kalau di dalam oktav Mullers ini dia tersusun seperti dalam nada musik, tetapi memiliki unsur-unsur tertentu yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau berdasarkan Mendeleev dan Meyer, unsur berurutan sekurang-kurangnya 2 satuan. Itu yang pertama. Yang kedua, unsur-unsur transisi itu disediakan sebagai jalur khusus. Yang ketiga, ada beberapa tempat yang akan dikosongkan sebelum tempat-tempat itu ditemukan. Baik itu kita ambil contoh ada AR, ada juga AR itu 4 tempat toh, ada 4 tempat, 68, 72 dan juga ada 100. Kita lanjut lagi. Wah, ini cukup banyak juga ya materinya ya, tapi nanti Ibu ambil penting-penting. Keuntungan dari Mendeleev ini dia memahami dari sifat unsur. Nah, sifat unsur ini ada sifat kimia dan juga ada sifat unsur dalam suatu golongan. Nah, yang kedua, valensi tertinggi yang bisa dicapai itu adalah nomor golongan. Yang ketiga ada sifat Li itu mirip dengan Mg. Kemudian Mendeleevnya itu meramal dia unsur-unsur yang belum ditemukan. Untuk mengalami suatu perubahan adik-adik, dia ditemukan unsur-unsur mulia yang terdiri dari He, Ne, Ar, Kr, Xe atau kita sebut xenon, Rn. Nah, itu berkisarannya itu di tahun 1890 sampai dengan 1900. Kalian sudah ada lahir di situ? Belum ada. Jadi kita tahu nih penerus, generasi penerus dari yang sudah merumuskan terlebih dahulu. Baik, adik-adik kita masuk dalam tabel periodik modern. Kalau periodik modern ini ada beberapa susunan berdasarkan konfigurasi elektron. Yang kedua itu kita bicara tentang golongan. Apa itu golongan adik-adik? Golongan. Ada? Ya baik, kalau tidak tahu ya nanti Ibu kasih tugas saja ya. Jadi adik-adik kita ini golongan, ada logam, non-logam dan metaloid ini. Kemudian ada tabel periodik modern, konfigurasi elektron, yang dimana golongan ini merupakan atau sifat kimia yang terdiri yang mirip dengan sifat kimia ya, dari jalur vertikalnya mempunyai struktur elektron luar yang mempunyai sifat kimia yang mirip. Baik, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini nanti kita akan lanjutkan untuk minggu depan di rumus molekul dan rumus empiris ya. Rumus molekul dan rumus empiris. Ada tugas tolong dicatat, tuliskan rumus empiris dari kafein. Tuliskan rumus empiris dari kafein. Kemudian nanti silakan adik-adik menjelaskan konfigurasi elektron dengan arah elektron paralel 1s, 2s dan 2p. Nanti itu kita akan bahasnya minggu depan ya. Kita bahas minggu depan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri ya, Teh? Baik, nanti minggu depan kita kembali lagi dengan materi. Tadi materinya apa? Iya, bagaimana? Ya, struktur atom dan periodik unsur. Tadi kita sudah bahas itu ya, atom-atomnya ya, dan nanti kita masuk di
sistem periodik unsur dan orbital-orbital atom. Baik, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Jangan lupa nanti tugas-tugasnya dikerjakan. Minggu depan tolong nanti kita kembali dikumpul dan kita bahas materi selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih. Sebelum Ibu bubar, ada pertanyaan?